pun itu tanpa disadari itu ngolah rasa, ngaji rasa itu. Karena ketika rasa itu terolah dengan baik, ya, pesan-pesan semesta akan mudah kita dapat. Tuhan, malaikat, siapapun itu akan selalu memberi informasi. Tetapi informasinya ada di mana? Tidak di otak, tapi di hati. Jadi kepekaan kita dalam membaca tanda itulah tarot. Oh, kepekaan di dalam membaca tanda semesta di sini. Oke, teman-teman semuanya, malam ini aku bersama dengan Bude Novi. Beliau bener-bener pakarnya tarot gitu ya. Aku hadang dulu sebelum besok flight ke Thailand gitu. Bude Novi, kita akan coba kupas apa sih sebenarnya tarot itu gitu. Kadang disalahgunakan. Betul. Nah, mari diluruskan gitu supaya pemahaman kita tentang tarot itu tidak parsial tapi komprehensif. Betul. Gitu. Gimana Bude? Jadi kita cerita dulu tentang sejarah tarotnya dulu ya. Oke. Jadi tarot itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Ya, jadi kalau sekarang di Irak lah ya, sekitar Irak. Nah, waktu itu memang seperti playing card ya. Itu bahkan sampai abad ke-17, ke-18 di Prancis itu sebagai playing card. Kalau ya kayak kita tuh gaple gitu lah. Baru di awal tahun 1900-an itu ada seorang kalau di sini itu ya kira-kira seperti ketua MUI-nya lah gitu. Tapi ini MUI Eropa ya. Itu dia akhirnya memakai tarot itu sebagai medium. Memang dia seorang medium pada awalnya. Tapi kemudian di tahun 2020-an seorang pakar psikoanalisa yaitu Carl Jung. Kalau Anda pernah dengar Sigmund Freud. Itu dia memakai tarot sebagai bentuk psikoanalisa. Ya, jadi kalau Anda sekarang pergi ke Eropa, itu tarot itu sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Parapsikologi. Jadi itu perkembangannya. Nah, kemudian ketidaktahuan awam tentang tarot akhirnya menjebak pemahaman yang salah. Tarot dianggap sebagai medium peramalan. Kan pasti kalau ada orang tukang tarot dipikirnya sakti mandraguna, bisa melihat sana sini. Which is itu bisa benar, bisa tidak. Tapi yang jelas ilmu tarot tidak seperti itu. Cara bekerjanya tarot itu persis kalau Mas Indra orang Jawa pasti pernah mendengar konsep makrokosmos, mikrokosmos. Ya, Bude. Jadi di alam semesta itu ada sebuah fenomena namanya zero point field. Ya, zero point field itu kayak planet ini kalau meledak, ini kan kosong nih. Tapi ini tidak kosong. Karena ini memiliki kekuatan energi luar biasa. Jadi kalau ada pesawat mendekat dia akan ketarik gitu kan. Makanya kalau Anda lihat penggemarnya Star Wars atau Star Trek akan wah, we entering the zero point field, kesedot apa gitu. Nah, ini semesta besar. Tubuh ini kalau Anda membaca bukunya Kandapatnya Pak Wayan, Sedulur Papat Lima Panca. Ini the little universe. Yes, little universe. Ya, jadi semua hal yang terjadi di alam semesta sana terjadilah dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini sama dengan tarot. Jadi ketika manusia bisa menjadi zero point field, ruang kosong yang tidak kosong itu, bahkan ketemu aja kita bisa mendapatkan informasi. Karena apa? Secara si tukang tarotnya ini bisa menjadikan dirinya medan ruang kosong. Jadi kalau magnet ini kayak magnet ini yuk narik energinya. Nah, si tarot ini fungsinya sebagai medium. GPS signal lost. Ya. Medium. Jadi kayak informasi semesta ini akan terdownload. Makanya di semua agama apapun pasti ada semacam latihan-latihan yang membuat batin itu kosong. Bukan kosong. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Kalau di Jepang menjadi zen. Atau mungkin dia misal yang Muslim dia
menjadi ikhlas. Kalau di Buddha, di kami seperti sunyata. Nah, ini kosong. Jadi kita bisa menjadi medan magnet yang luar biasa, bisa menembus ke universe. Nah, di dalam universe ini kan ada yang namanya, kalau di Samawi, Kristen, Islam, Yahudi, ini adalah takdir. Yang kita disebut bahwa kita, tapi kalau di spiritualitas timur disebut jejak karma. Jejak karma. Nah, jejak karma. Nah, ketika kita kosong, seperti kayak energinya buka file. Nah, sebenarnya si tukang tarotnya ini hanya medium energi. Jadi, nah kalau saya pribadi, saya menambahnya dengan ilmu pengetahuan psikologi. Karena di dalam tarot, kalau Anda serius belajar tarot, itu tidak hanya ilmu dalam tanda kutip membaca simbol, tapi ada ilmu astrologi di sana, ada ilmu cakra di sana, ada ilmu numerologi di sana, yaitu ilmu-ilmu esoterik. Ya, jadi kita itu kan semua pemahaman kita itu kan sebenarnya selalu dikasih simbol ya oleh semesta, Tuhan atau Allah atau siapapun itu, sebenarnya kita ada yang namanya simbol. Nah, kepekaan terhadap simbol itulah kita membaca tanda. Makanya mengapa kalau orang-orang dulu ya, nenek-nenek moyang kita itu, wah simbahku sakti karena bisa tahu kapan hujan misalnya. Sebenarnya karena mereka zaman dulu kan distraksinya tidak sebanyak sekarang. Banyak latihan-latihan olah rasa di dalam khususnya budaya kita, main gamelan, membatik, berkebun, itu tanpa disadari itu ngolah rasa, ngaji rasa itu. Karena ketika rasa itu terolah dengan baik, ya, pesan-pesan semesta akan mudah kita dapat. Tuhan, malaikat, siapapun itu akan selalu memberi informasi. Tetapi informasinya ada di mana? Tidak di otak, tapi di hati. Jadi kepekaan kita dalam membaca tanda itulah tarot. Kepekaan di dalam membaca tanda semesta di sini. Terus latihannya gimana sih seseorang itu supaya kemudian bisa peka membaca tanda gitu, yang dialami oleh Bude sendiri gitu kali ya? Kalau saya latihannya itu, dulu kan saya tinggal di Jakarta 20 tahun. Sederhana, keluar dari komplek aja logika kita sudah bermain. Ini lewat mana ya yang biar nggak macet? Nah, ketika saya memutuskan pindah ke Ubud, ini bukan berarti saya klenek ya. Semua orang waktu itu mengatakan saya mungkin depresi atau apa karena meninggalkan pekerjaan saya yang begitu sangat mapan tahun 2005. Itu mungkin gaji saya sudah 20 juta, pindah ke Ubud, pindah aja. Itu tiba-tiba saya pada satu masa saya sedang mengalami kesedihan luar biasa, out of the blue. Tiba-tiba saya membaui rokoknya nenek saya. Logika saya, waktu itu saya kalau ini apa gitu. Tapi saat itu entah kenapa saya membaca tanda. Ini pasti bukan sesuatu yang biasa. Ini sebuah tanda semesta. Nah itu awalnya. Kita pindah aja ke Ubud. Nah di Ubud, karena saya tinggal di desa dan internetnya biarpet, otomatis kehidupan sehari-hari saya hampir tidak memakai logika. Dalam arti apa? Saya berkebun, saya main piano, saya berjalan melihat sawah, saya apa? Saya yoga. Ini kan saya mengistirahatkan kognitif. Nah, sebenarnya latihannya saya hanya memiliki hobi yang tidak pakai otak. Yaitu apa? Berkebun. Nah, main piano. Nah, itu lama-lama otak ini, karena kan itu terdistraksi ya. Logikanya menjadi kayak akhirnya rasa itu muncul. Itu seperti halnya ketika kita pernah nggak Mas Indra mengalami gini, saya pengen sesuatu A, pengen banget, nggak dapet, terus Anda sudah lupa, malah dapat, malah muncul. Ya itu. Delayed manifestation itu namanya. Delay gitu. Saat dilupakan, karena justru apa? malah dapat. Karena secara energi batinnya sudah memproduksi yang namanya zero point field tadi. Justru pada saat kemudian kita melepas keinginan itu justru malah mudah datang. Betul.
Makanya dalam Buddhism kan ada non-attachment. Ketika kita tidak attach, meant to be. Oke. Makanya kan semua agama itu mengajarkan apa, Mas? Keikhlasan. Sing ikhlas. Tapi kenapa ngene? Aku udah ikhlas. Ya. Nah, gitu loh. Ini agak relate ya dengan narasumber sebelumnya tadi ya. Keren ini ya hari ini. Semesta bergerak. Jadi semua itu bergerak. Everything is connected. Bahkan sehelai daun jatuh sebuah tanda semesta. Jadi kenapa orang-orang kita dulu ya, itu kan banyak latihan gamelan apa, nggak ada internet. Nggak ada internet, tapi mereka tajam. Nah, ketajaman itu bukan karena mereka terus kungkum sungai yuk jadi sakti. Enggak, semua orang itu sakti, Mas. Gramnya otak kan sama, gramnya hati kan sama. Gram-gramannya itu bukan berarti tukang tarot jantungnya lebih 2 kilo gitu kan, enggak. Rasa. Olah rasa. Saya selalu bilang ketika kita tidak tahu harus bagaimana, kan kita mesti ikhlas yo. Tapi kepalanya tapi nek ngono piye yo, mengko piye yo. Ya gue belum ikhlas. Ikhlas itu tidak bertanya. Kalau Anda masih bertanya, Anda belum ikhlas. Misalnya, aku ini percaya Gusti Allah loh. Tapi Gusti Allah kok ngene lho. Aku ora percaya. Loh iya lah. Aku suka sama gayamu, Bude. Loh iya loh. Aku percaya Gusti Allah apa sudah kegelam. Ini coba ini loh. Kita itu ya dalam spiritualitas, Tuhan itu kan sudah maha. Maha itu kan nggak perlu dijelaskan. Kita menang, wes ngerti. Maksud kita meragukan Tuhan lebih bodoh dari Google kan ya enggak. Nah itu, jadi keikhlasan itu dalam konstelasi semesta ini, gitu loh. Jadi ini semua itu bisa menjadi tukang tarot. Makanya saya sudah 6 tahun ini selalu memberi pelatihan tarot. Oke. Ya, alhamdulillah ya sejak tahun 2007 sampai sekarang itu kan saya sudah membaca tarot hampir sekitar 18.000 orang dari seluruh dunia. Oke. Dari seluruh dunia, dan saya berterima kasih pada Covid, pada akhirnya saya tahu caranya pakai Zoom. Oke. Hampir 18.000 orang sudah pernah ditarot gitu. Itu yang paling yang paling luar biasa. Palingan mungkin ada tokoh, ada figur, ada segala macam. Mungkin bisa nggak diceritakan ke teman-teman tuh serunya seperti apa tuh? Ya serunya, misal saya ngefans artis A, artis B gitu. Tiba-tiba dia di depan saya, ini saya WA saya tidak tahu nama aslinya mereka siapa. Ternyata itu si artis itu ternyata nama aslinya ini gitu. Banyak tokoh-tokoh saya nggak bisa itu. Tapi itu online? Nggak, dia datang ke rumah. Dia datang. Ya mungkin yang paling amazed itu suami saya ngefans sekali sama Alicia Silverstone. Narot ke rumah saya. Ya itu misalnya salah satu, ya itu suami saya seneng banget. Di Ubud ya? Di Ubud. Oke. Karena kebetulan ya saya nggak tahu ya, karena tarot ini bagi saya adalah ikigai. Sesuatu yang memang soul calling saya. Saya sangat senang, bukan senang. Ini adalah dedikasi saya pada kemanusiaan menurut saya. Jalan Dharma lah ya. Jalan Dharma saya. Tapi Bude, pada saat orang minta dibacakan atau ditarot, itu kan sebagai seorang penarot, pembaca gitu ya, ketika melakukan reading gitu, pasti kan ini ada nggak bagusnya, ada kabar buruk gitu ya, ada kabar buruk. Itu gimana Bude? Saya jelaskan ya. Biasanya saya kalau datang ke saya akan melihat dengan apa adanya. Karena dalam Buddhism kan tidak ada baik, tidak ada buruk. Semua fenomena itu hanyalah buah karma kita yang sedang masak. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, misalnya memang saya pernah melihat seorang ibunya teman, kok hati saya nggak enak ya di bulan Oktober. Saya kan nggak mungkin bilang, kebetulan ibunya menderita kanker. Saya kan nggak mungkin ngomong, nanti ibumu ada siapa Oktober. Saya nggak akan ngomong. Saya hanya bilang, apapun yang terjadi, Anda harus siap. Jadi saya lebih membantu klien saya menyiapkan mental. Karena
tarot saya ini tidak meramal karena tidak ada ramalan di dunia ini. Oke. Yang ada adalah memetakan energi. Memetakan Seperti energi. Anda misalnya nonton BMKG tuh. Besok hujan. Mengapa kok si BMKG bisa ngomong hujan? Karena ada fenomena. Ya, ya. Awan ini gini. Tapi kan bisa benar hujan, bisa enggak. Mengapa tidak hujan? Ya tiba-tiba ada angin yang lewat. Misalnya seperti itu. Karena biasanya tarot saya itu kalau ketika saya baca, karena kalau Anda datang ke saya, Anda tidak usah tanya, saya bacain dulu. Nanti di situ biasanya terus oke, silahkan Mas Indra nanya. Nggak jadi Bude, loh kenapa? Semua pertanyaan saya sudah dijawab. Nah seperti itu. Jadi dan biasanya tarot saya itu lebih menekankan pada karma dan dharma apa. Oke. Karena kan ya kalau kita ngomong spiritual, reinkarnasi apa itu tapi kita nggak usah ngomong spiritual. Pernah nonton filmnya Doctor Strange itu loh, yang multiple universe itu. Nah kita tuh seperti itu. Mungkin di universe sekarang kita orang baik gitu. Ya tapi siapa tahu loh di multiverse universe yang lain kita siapa jenderal yang membunuh banyak orang, bisa jadi. Nah ini koneksi energinya tersinkron. Jadi untuk pemahaman tarot itu Anda nontonlah Doctor Strange. Oke. Yang kedua apa yang dia lompat-lompat universe itu loh. Nah itu. Isinya apa aja sih Bude yang dibaca sama Bude Novi itu? Biasanya saya akan mengenali karmic past-nya. Oke. Karena mungkin saya bisa mendapatkan informasi dulu pas live-nya di mana, bagaimana, hutang karmanya apa yang dari dulu. Itu yang kalau kita energinya buka tiba-tiba bisa ke sana. Atau kadang-kadang saya bisa memahami kalau istilahnya adik saya itu luka batin. Oke. Tadi nah, ini kan kalau ini diberesin, yang namanya masa depan itu kan hasil dari kita kan sekarang. Yang namanya kita sekarang adalah hasil dari past life. Oke. Jadi makanya present moment is the real life. Nah seperti Present itu. Jadi moment is the real life. Iya, the real life. Oke. Kita tukang tarot aja nggak ngerti 5 menit lagi akan ada apa juga nggak ngerti kan. Oke. Present moment the most important thing. Oke.